Ah. Berapa Bu? 10 pertama bulan Muharram. Ayo kita familiarkan Bu. Kita ngaji nih. Untuk hal-hal yang sederhana inilah Bunda. Biar bisa menjadi bekal amal kita. Jadi yang ada di benak kita ada 4 bulan haram. Ditambah dengan 3 10 hari yang dicintai oleh Allah. Yang pertama 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Terdapat apa di situ? Kenapa di hari-hari istimewa? Terdapat hari apa di situ Bunda? Haji, oke? Ada hari Arafah. Hari Arafah ini hari yang luar biasa. Doa diistijabah, berpuasa pahalanya dahsyat. Makanya hari ini dilebihkan oleh Allah. Terdapat hari Arafah di sana. Kalau 10 terakhir Ramadan terdapat apa di situ? Lailatul Qadar. 1 sampai 10 Muharram. Terdapat apa di situ akhwat? Asyura. Ya. Terdapat hari Asyura. Banyak peristiwa besar yang terjadi di hari-hari ini. Sehingga dia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, karena sebentar lagi kita mau masuk bulan Zulhijjah. Meskipun amal-amal ini terus yang diingatkan, ini pun kita lupa Bunda. Nanti Bunda dengar dengan guru yang lain, semoga ada tambahan dari apa yang saya sampaikan. Cuman, ayo kita bersemangat, ini hari yang dilebihkan oleh Allah. Kenapa kita santai-santai saja? Allah sediakan Arafah, kenapa kita tidak beramal di Arafah misalnya? Ya, fokus kita, ada beberapa amalan yang disunnahkan dilakukan ketika masuk bulan Zulhijjah. Ibu, Zulhijjah ini berkaitan dengan hari raya Idul. Oke, sekarang saya tanya Ibu, coba sebutkan nama lain dari hari raya Idul Adha. Hari raya? Nah, apa lagi? Hari raya Haji, banyak nama lainnya kan? Apa lagi? Kalau hari Idul Fitri apa nama lainnya? Tidak ada. Kalau orang kampung kita suka bilang hari raya akbar, hari raya besar. Jadi yang pertama amalan yang disunnahkan ketika kita masuk bulan Zulhijjah adalah kasratut takbiru ilallah. Banyak-banyak baca takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia dikenal memang hari raya takbir. Kenapa Zah? Banyak peristiwa-peristiwa besar di bulan Zulhijjah ini Ibu. Haji, kurban, diperintahkannya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Makanya disunnahkan banyak takbir. Gampang tuh Ustazah. Kita ini sering baca takbir kok. Tahu kita takbir, cuman pelit. Makanya kita sapa Ibu dengan ini. Ibu baca takbir 1 hari berapa kali Bu zikirnya? Banyak Bu? Kalau lagi rajin 100 kali. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Takbir tuh kan? Berapa kali Bu? 100. Kalau lagi agak malas sedikit, turun 33 kali. Kalau lagi malas sekali, 3 kali. Ada juga besi 3 kali. Astagfirullah 3 kali, takbirnya 3 kali. Lagi futur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung angkat tangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Gitu kan? Kalau Ibu bilang enggak ada Ustazah, seperti malaikat dia tuh. Karena keimanan kita kadang naik, kadang turun. Banyak turun dibandingkan naik. Makanya kita panaskan akhwat dengan ini semuanya. Pastikan masuk Zulhijjah nanti banyak-banyak baca takbir. Saking pentingnya takbir ini sehingga ulama membagi ada 2 macam takbir yang dipisahkan di dalam bulan Zulhijjah ini. Ada namanya takbir muqayyad.
ada namanya takbir mutlak. Nah, biasanya Bu, kalau kita belum ngaji dulu seringnya takbir muqayyad aja. Betul Bu? Takbir orang di masjid takbir lawak. Dulu, sekarang enggak lagi. Sidang isbat. Besok lebaran haji. Mulailah di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kita baca sambil masak gulai lontong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya takbirnya muqayyad. Apa itu takbir muqayyad, Ibu? Takbir yang memang ditentukan kapan waktunya. Saya tanya Ibu, kapan bermula takbir muqayyad Idul Adha? Memang malam. Malam apa? Apapun? Tanggal 10 kok 9? Kalau sudah maghrib itu udah perpindahan dia tanggalnya Bu. Sudah 10 Zul Hijjah berakhir. Hari tasyrik yang terakhir sebelum matahari terbenam. Hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13. Kayaknya sepele Bu, tapi banyak kita nggak tahu tasyrik ini. Haram berpuasa. Memang menikmati betul hari lebaran ini Bunda, makanya dikatakan hari raya akbar. Kalau Syawal hari ini Ibu lebaran, besok udah boleh puasa. Kalau Idul Adha nggak boleh menikmati. Ya, lebaran Idul Adha ini pemotongan hewan kurban untuk bersenang-senang dengan hewan kurban kita. Panggil keluarga, panggil sanak saudara. Tapi berbeda dengan kebiasaan kita di Indonesia. Ibu kalau dapat kurban dagingnya simpan seminggu dulu kan. Baru Ibu masak. Beda dengan orang Arab Bu. Kalau orang Arab itu dia motong hewan kurban tuh di rumahnya masing-masing. Makanya dia fikirnya berlaku sepertiga dia simpan untuk dia, sepertiga dia sedekahkan kepada fakir miskin, sepertiga dia makan sama-sama panggil tetangga dan sebagainya. Ya. Makanya nggak boleh puasa di tasyrik itu. Ya. Oke ya Bu ya, lama kan? Jadi Ibu jangan heran nanti, kok nggak habis-habis takbir Idul Adha nih? Habis sholat dibaca, habis zuhur takbir, habis asar takbir, habis maghrib takbir, habis isya takbir. Kalau takbir muqayyad dari Idul Fitri, berapa lama? Sehari ya. Masuk 1 Syawal, berakhir sebelum sholat Id. Zuhurnya ada lagi? Nggak ada lah. Makanya ini dikatakan hari raya akbar. Memang harus banyak-banyak takbir kita Bunda. Untuk mendekatkan diri serta memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang mau kita cicil sekarang ini adalah takbir muqayyad itu ada tugasnya. Habis sholat kita baca juga. Tapi ini yang dianjurkan oleh ulama. Banyak-banyak takbirnya takbir mutlak. Apa takbir mutlak itu Ustazah? Takbir yang boleh Ibu baca kapan saja dan di mana saja. Lagi masak, sholawat tambah dengan takbir. Lagi di motor, banyak baca takbir. Nyetir mobil, baca takbir. Mau tidur, baca takbir. Saya yakin teman-teman musas ini min husni islamil mar'i tarakahu ma la ya'nihi. Orang yang tidak lagi membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat. Insya Allah ya, sama-sama kita. Mau tidur pun kalimat thayyibah yang kita dengar Ibu. Tapi anak-anak muda zaman hari ini, sebelum tidur apa yang mereka dengar Bu? Musik kan? Musik, minta beli handsfree-nya yang lebih kecil biar nggak ganggu. Tapi yang dia dengar musik, mati dalam keadaan bermusik. Kita tukar dengan kalimat thayyibah untuk anak-anak kita khususnya Bu. Takbir, tahlil, tahmid sehingga kita nanti insya Allah nggak bangun lagi, nggak dibangkitkan oleh Allah, tapi kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya Bunda ya. Nah insya Allah. Ini yang pertama.
Yang kedua akhwat, takbir tadi ya, jadi familiar ya. Ya kalau di Arab Masya Allah bunda, di mana-mana takbir, supir bis pun takbir, orang yang jualan di pasar pun takbir. Ya. Kemudian yang kedua, apalagi amalan yang disunnahkan ketika kita masuk bulan Zulhijjah, kasratus syiyam, banyak-banyak berapa hari? Berapa? 9 hari? Tuh yang paling tinggi itu 9 hari, 10 hari itu enggak puasa namanya udah bunda. Yang hari ke-10 tuh namanya menahan. Ya. 9 hari kuat? Saya enggak kuat udah bunda. Karena masih punya suami, izin lah ibu sama suami ibu. 9 hari ya. Puasa. Tapi kalau suaminya sama-sama sepakat dengan 9 hari, bagus luar biasa. Nggak sanggup 9 hari, berapa hari bu? Intinya banyak puasa. Berapa hari? Senin, Kamis masuk, tanggal 8-nya masuk, tanggal 9-nya intinya. Tanggal 8 itu hari apa namanya? 8. 9 Arafah bu. Hari Tarwiyah. Kenapa dia dikatakan hari Tarwiyah? Kalau hari Tarwiyah itu orang-orang yang pergi haji bersiap-siap dia menuju wukuf Arafah. Hari Tarwiyah, hari Arafah. Tarwiyah itu artinya hari merenung. Makanya juga disunnahkan berpuasa muhasabah. Hari merenung. Apa yang direnungkan ibu? Disitulah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail. Disitulah bunda. Ya. Merenung, ya. Muhasabah. Bayangkan ibu bagaimana galaunya Nabi Ibrahim. Anaknya sendiri disuruh oleh Allah disembelih. Makanya namanya Tarwiyah. Hari merenung. Besok kalau kita lihat tanggal, itu tanggal 29 itu jatuhnya Kamis. Ambillah Kamis sebelumnya ya puasanya ya bu. Senin, Kamis, ambil tanggal 8, tanggal 9. 4 hari ya. Nggak sanggup? Ya, ini puasa sunnah kok. Nggak sanggup turunlah 2 hari ini bunda. Tanggal berapa? 8, 9. Karena intinya itu di 9. Jangan sampai ibu saya udah berpuasa 7 hari Ustazah. Letih awak lah. 8, 9 libur dulu. Jangan sampai gitu bu ya. Dia 9-nya itu yang hadisnya jelas gitu. Nggak sanggup 2 hari bu, berapa hari? Ambillah tanggal 9-nya aja. Tapi banyak orang yang nggak kenal hari Arafah ini bu. Banyak orang yang tidak tahu puasa Arafah ini. Nggak kuat juga dia puasa Arafah, gimana bu? Tahanlah besok tanggal 10 tuh. Dari subuh sampai selesai sholat Id. Apa keutamaan puasa Arafah? Diampunkan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Memang betul Arafah hadisnya sahih itu Bukhari Muslim. Bu, dosa apa yang diampunkan oleh Allah? Dosa-dosa kecil. Dosa besar Allah tidak akan mengampunkan kita kalau kita tidak bertaubat dengan taubatan nasuha dan tidak mengulanginya lagi, baru diampunkan. Tapi yang diampunkan di sini dosa-dosa kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita kalau mengambil hadis untuk fadhailil amal enggak boleh pede. Bolehnya roja. Kalau pede percaya diri. Ibu habis puasa, berbuka ibu puasa Arafah, alhamdulillah. Dosa 2 tahun diampunkan, tenanglah. Itu sederhana bahasanya tuh ya bu. Nah, ini jangan sampai ini berarti orangnya pede. Tapi yang roja itu Masya Allah ketika dia berharap takut. Ada perasaan takut dosa-dosa tidak diampunkan oleh Allah. Sehingga untuk ke depan pun dia berhati-hati dari melakukan maksiat. Jadi dosa kecil. Dosa besar tidak diampunkan oleh Allah. Kecuali kita bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Kalau dosa kecil cara taubatnya gimana bu? Istighfar habis itu. Sama dosa besar juga istighfar Bu Daimah habis itu.
Iya, segera bertaubat. Tapi bentuk taubatnya apa? Kita rapikan nih, Bu. Kalau dosa besar, Allah akan mengampunkan dosa kita apabila kita istighfar kepada Allah dan tidak mengulangi dosanya lagi. Kalau ibu ulangi dosa itu berarti ibu nggak taubat. Paham, Bu? Insya Allah. Kalau dosa kecil, istighfar ibu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bentuk taubat ibu kurangi porsinya. Paham bahasa saya, Bu? Kurangi dosanya. Hari ini berbohong sama suami 5 item. Besok 3 lagi. Itu taubat ya tuh, Bu. Itu taubat namanya itu, akhwat. Nah, sudah pernah kita kaji berapa yang lalu ya, membedakan mana dosa besar, mana dosa kecil. Jangan dicampur-campur, Bu. Karena cara taubatnya lain. Ya ada nadam, ya. Ada taubatnya tuh ada memang menyesal. Beda dia cara taubatnya. Sebutkan saya, Bu, 9 dosa besar. Jangan sampai nanti kita nggak tahu mana dosa besar, ini kecil apa besar. Kecil nih, tanang saya lah. Padahal dosa besar ya. Durhaka pada orang tua, zina, membunuh, riba, syirik, minum khamar, apalagi? Bingung kan, Bu? Bingung kan kita ditanya mana dosa besar, dosa kecil? Tapi kalau ibu bilang semuanya dosa besar, itu bagus. Tapi yang nggak bagus ya dosa kecil, yang tenang aja lah. Istighfar diampunkan tuh. Itu yang saya nggak mau tuh, Bunda. Apalagi memakan harta batil, fitnah, lari dari peperangan. Oh, dosa-dosa besar tuh. Gunjing ini nggak dosa besar ya itemnya, tapi karena ibu terjatuh terus setiap hari, kata Rasulullah, la saghirata ma'a israr wala kabirata ma'a istighfar. Tidak ada dosa kecil selagi engkau terus menerus melakukannya. Gunjing ini terus menerus kan? Kecil apa besar, Bu? Bilanglah itu dosa besar. Tapi kalau ibu bilang tenanglah, gunjing dosa kecil, nggak ada di hadis itu dosa besar loh. Nah itu. Tapi setiap hari tidak ada dosa besar selagi engkau istighfar, bertaubat kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Berarti sekarang yang ada dosa kita ini, Bu, dosa kecil sudah jadi dosa besar. Siapa ibu yang bisa mengatakannya dosa kecil aja yang saya lakukan, Ustazah? Alhamdulillah lah. Cuma dosa kecil aja yang dibolak-balik. Nah ada lagi itu dosa kecil, karena itu sudah berulang-ulang kita lakukan. Udah kita kaji ini berapa tahun yang lalu ya. Kapan dosa kecil itu jadi dosa besar? Yang pertama apabila kita terus-menerus melakukannya. Yang kedua apabila kita bangga dengan dosa itu dan suka menceritakannya kepada orang lain. Apabila yang melakukannya itu adalah orang ahli ilmu dan ahli ibadah. Nah, apalagi yang keempat, orang yang remeh terhadap dosa kecil tadi. Itu tadi remeh. Dosa kecil ya, gampang tuh. Maka dosa kecil tadi akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibu-ibu yang cinta Allah, jadi Arafah ini insya Allah 2 tahun dosa kita diampunkan oleh Allah dengan rahmat Allah. Yang pasti kita sebut tadi itu dosa-dosa kecil. Ya sudah jadi dosa besar. Sepakat kita, Bu? Sepakat kita nggak ada dosa kecil lagi? Iya, jadi orang kalau menganggap dosanya kecil itu udah besar, dia takut. Tapi kalau kita melakukan dosa kecil, kita kecilkan, itu yang membuat kita sepele dengan dosa. Itu ya, mudah-mudahan dicinta Allah. Selanjutnya yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan ketika masuk di bulan Zulhijjah?
Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk bulan Zulhijjah kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Sekali berapa ibu berkurban, Bu? Setahun sekali kalau dia punya duit. Yang nggak punya duit sekali 5 tahun, sekali 7 tahun, sekali 10 tahun. Nggak apa-apa bunda, yang penting kita punya niat untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena indikasi kurban itu adalah taqarrub wa syukru ilallah. Karena kurban itu adalah ibadah, syukur dan mendekatkan diri kepada Allah. Berarti apa, Bu? Yang ada di benak kita hanya orang yang dekat sama Allah dan hanya orang yang mau bersyukur yang dia mau berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya, Bu. Semangat ya untuk para pencinta receh ini. Karena pas saya bilang receh, kita bisa berkurban dari sisa uang belanja. Betul? Saya ngomong apa aja ini, Bu. Tapi kalau ibu punya jidiyah dan niat, meskipun itu receh, alhamdulillah ya Allah, dikasih suami 1 minggu 500.000. Lebih lah ibu, 500.000. Ya. Sisa uang belanjanya 50.000. Harus ada di dalam azam diri kita. Kotak kurban. Kotak infak subuh. Itulah dulu. Tapi kalau 5 kotak sekali isinya berat, Bu. 2 itulah dulu, Bun. Tapi kalau orang betul-betul jidiyah, dia benar-benar punya cinta kepada Allah. Tapi kalau dia bilang, kayak mana mau kurban? Untuk makan aja pas-pasan. Kenapa? Karena manusia ini jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukanya kufur nikmat. Tidak akan pernah ibu orang yang kurban, orang sodako, hartanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman setan gak suka. Betul, Bu? Jangan jauh-jauh lagi. Saya pribadi lah. Abinya udah daftar, saya belum. Nih, kurban. 1 aja lah, Bi. Kurban lah. Ya. Teringat lagi anak-anak libur bertepatan dengan Idul Adha. Betul, Bu? Ini manusia, saya juga manusia biasa, sama kitanya, Bunda. Apa kata anak saya? Mi, kita nanti lebaran kemana liburan? Oh iya juga ya. Lumayan 2,6 nih. Itu setan, Bunda. Bisa jadi uang penginapan, bayar untuk pergi jalan-jalan. Terus apa kata suami saya? Ini udah mulai dipengaruhi setan. Cepat daftar. Memang seperti itu, Bu, manusia. 2,6 bayar sekaligus tuh berat memang, Bun. Kurban juga tapi telat-telat. Kurban apa enggak ya? Kurban apa enggak? Tarik ulur tuh, Bunda. Iya kan? Tapi ibu punya duit 2.600.000. Tidak dijadwal kurban. Senangnya luar biasa. Untuk apa 2,6 tuh, Bu? Pergi pasar bawah. Nggak mau telat untuk mencari karpet Turki. Dapatlah 2,6 tuh. Dapat, Bu? Dapat yang kecil ya, Beva. 2,6. Belinya dengan bahagia. Senangnya minta ampun. Dipijak terus karpet tuh di rumah kita. Instan. Nampak barang tuh. 2,6 ibu store ke masjid. Cuma dapat daging 2 kilonya, Bunda. 2 kilo kan? Kita yang kurbannya 42 kupon. Nah, lebih lah 2 kilo. Dagingnya lah. Nggak nampak, memang nampaknya nanti di akhirat bahwasanya hewan kurban itu mendatangi orang yang berkurban. Makanya disunnahkan bagi ibu-ibu yang berkurban, saksikan penyembelihan hewan kurban itu. Supaya ibu dapat ruh istijabah. Apa yang kita baca, Bu? Kalau hewan kurban ibu disembelih, ibu apa bacanya? Bismillah aja Ustazah, itu mewakili memang. Yang di sini dibaca oleh Rasulullah apa? Doa iftitah. Itu dia Bu Dema. Ini kalau sholat nggak pakai ini kan?
Kalau sholat pakai wajah tuh aja langsung. Tapi kalau kurban pakai ini hadisnya Anasa ibu. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Sungguhnya aku hadapkan wajahku. Menyerahkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti penuh haru untuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Mahat, apalagi ibu-ibu muda, apalagi kita yang punya ekonomi menengah, jangan sampai kita tidak punya cita-cita untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. 2,6 1 tahun. Kalilah berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, caranya apa Bu? Nabung. 2,6 itu insya Allah 200 1 bulan. 7.000 per hari. Jelas matematikanya. Kalau orang punya jidyah pasti dia lakukan. 200.000 tuh enggak masuk harga baju ibu tuh loh. Ya kan harga baju sar ini berapa Bu? 300, 350. Cuman hanya orang-orang yang punya kedekatan dan syukurnya kepada Allah. Saya nggak suruh ibu tiap tahun kalau kita tak mampu. Kapan ibu mampu? Lakukanlah. Ini yang ketiga Umahat ya. Nanti kita bahas fikihnya di akhir ya. Saya lanjutkan dulu amalannya. Yang keempat, 4 lagi. Ya. Yang keempat, amalannya sama seperti biasa ya. Ini yang saya sampaikan itu yang jarang-jarangnya. Yang biasa itu ibu perbanyak sholat, perbanyak sodakoh. Ya, itu tetap itu berjalan. Karena kan ini bulan haram itu amal ibadah kita dilipat gandakan. Nah, yang keempat ini mungkin yang jarang ibu lakukan Bu. Saya sampaikan di majelis ini. Iktizal kepada Allah di hari Arafah. Iktizal. Kalau orang haji namanya wukuf di Arafah. Saya tanya ibu-ibu yang sudah pergi haji, apa yang ibu lakukan ketika wukuf? Yang belum haji, kita sama-sama haji bareng Bu ya. Insya Allah ya Allah. Kurban kita bareng-bareng. Jidyah. Ada insya Allah. Haji itu panggilan. Dia gak kenal kaya miskin Bu. Gak kenal menengah. Insya Allah kalau dipanggil oleh Allah pasti kita berangkat. Orang yang wukuf Arafah itu apa? Duduk di tenda tuh kan. Di sajadah, baca Quran, zikir, minta ampun kepada Allah, dengarkan ustaz ceramah dan doa. Maka kita juga disunnahkan ketika kita tidak pergi haji, disunnahkan melakukan amalan yang dilakukan oleh saudara kita yang wukuf di Arafah. Tapi bahasanya iktizal saya bahasakan. Apa iktizal itu? Berdua-duaan dengan Allah meskipun sebentar di sajadah. Bisa Bu. 2 jam kuat? 2 jam di sajadah. Iya. Kalau Arafah itu kan dia lama ya. Ini kita tuh kan mau mengambil Arafah itu kan teristijabahnya doa. Berdoalah banyak-banyak Bu. Coba sebelum doa itu apalah, pelicinlah dulu sedikit. Kita meminta sama Allah kan. Mintanya minta istimewa karena ini hari teristijabahnya doa. Maka sebelum kita minta doa inilah kita iktizal gitu loh Mas Umi. Ini disunahkan kok. Iktizal 2 jam. Bagusnya kapan Zah? Ikuti jadwal wukuf di Arafah. Beda memang 4 jam. Yang satu wilayah Masyrik, yang satu wilayah Maghrib. Kalau wukufnya ambil itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebarannya ikut negara. Walaupun kita beda 4 jam. 4 jam kok beda sih lebarannya. Kita orang yang nggak ngerti Bu dengan hilal. Kita nggak ngerti dengan ilmu falak. Kita nggak ngerti dengan ilmu hisab. Karena wilayah kita berbeda. Yang satu wilayah timur, yang satu wilayah barat. Nggak bisa. Atau boleh ibu ambil, wallahu a'lam. Ini hanya Allah yang tahu. Yang penting Arafah. Arafah itu kan jatuhnya juga di tanggal 9 Zulhijjah. Boleh ibu masuk nanti, kan lebaran kita hari Kamis ya. Kalau nggak meleset nih, saya contohkan waktunya. Boleh ibu ambil Selasa setelah maghrib, berakhir Rabu setelah asar. Boleh juga tuh. Pasti yang wukuf antara itu nanti tuh. Nah, memang agak repot. Repot memang. Kenapa repot ibu? Sudahlah berpuasa. Kan?
Tambah lagi mempersiapkan untuk lebarannya. Buat gulai lontong, ketupatnya, picalnya, mie rebus Medannya, semua lengkap. Tapi pastikan ini Bunda, ini hari istimewa loh. Jangan dilewatkan, itu maksud saya. Saya minta 2 jam aja. Bisa 2 jam duduk di sajadah? Ya kita cobalah. Biasa ini kita duduk 15 menit. Oh. Sholat 7 menit, zikir doanya 5 menit. Selesai tuh. Ini kita minta 1 jam atau 2 jam. Sehingga ada hadis. Beberapa amalan disunahkan yang kita baca ketika iktizal atau wukuf di Arafah ini. Yuk coba kita kaji ya. Amalan apa Zah? Ibu mau ngambil waktunya kapan? Terserah Bu. Boleh habis subuh menjelang syuruk sebelum pergi pasar. Boleh juga. Boleh habis duha. Boleh. Boleh habis sholat tahajud. Boleh. Yang penting ini hari istimewa. Minta doa sama Allah. Banyak-banyak. Karena ini teristijabahnya doa. Tapi sebelumnya kita pelicin dulu. Yang pertama akhwat. Apa yang kita baca ibu lakukan seperti biasa ya. Sholat biasa gitu kan. Ini saya ambil dari beberapa hadis ya Bu. Yang pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah ini saya nggak baca hadisnya. Cuman kita itu kan dia pembuka segalanya. Ya. Al-Fatihah. Yang kedua ini yang ada hadisnya. Tuhibbul ali qira'ah surah Al-Hasyr fi yaumil Arafah. Saya tak kenal hadisnya mana enggak? Ali menyukai membaca surah Al-Hasyr di hari Arafah. Kan biasanya kita baca Qur'annya nih. Kita tukar baca Qur'an kita dengan baca surah Al-Hasyr. Nanti saya kirimkan, ya Umi udah buat itunya. Dalam bentuk PDF-nya nanti Umi kirim ya. Sekarang catat aja dulu. Al-Hasyr. Bunyinya apa? Sabbahalillahi ma fi, kan tasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Yang terakhirnya apa? Wallahu alladzi la ilaha illahu ilmul ghaibi wasyahadah. Yang itu Ibu yang ada al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar wal mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirahul asmaul husna. Yang hafal Al-Hasyr ya. Itu dibaca Bu. Berapa ayat Ustazah? 1 surat. Dia terdapat di dalam surah ke-59 dari Al-Quran. Jumlah ayat 24 ayat. 2 lembar setengah no. Surah ke-59. Ada hadisnya nih Bu ya. Hadis Ali. Bisa nanti dibuka Qurannya. 545 kalau nggak salah saya halamannya, Quran pojok Quran Madinah. Lupa, nggak pasti saya halamannya. Tengok Quran Ibu Bu. Berapa Bu? 245. 500 kan, betul. 545. Udah hampir akhir dia. Kan jusnya 28. Jus 28. Benar ya? 59 ya Bu. Jumlah ayat 24 benar ya? Nah. Bacalah ini. Iya. Kan 2 jam. Ini salah satu yang kita baca. Ada Bu? Yang ketiga, biasanya para sahabat ketika wukuf di Arafah, ketika haji membaca La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walau hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa Zah? 100 lah. Bilangan jangan terpukau ya, jangan terpaku dengan bilangan. Yang penting 2 jam aja. Yang penting 1 jam aja dikira-kira lah Bu. Tapi biasanya kalau pakai tasbih lebih semangat. La ilaha illallah. Yang duduk 2 jam tadi itu paham ya bahasa saya? Ya. Yang keberapa lagi Bon? 4. Yang keempat membaca Sayyidul Istighfar. Namanya mau minta ampun kepada Allah. Allah akan menurunkan rahmatnya apabila Allah mengampunkan dosa kita. Jadi kalau Allah mengampunkan dosa kita, baru apa yang kita minta itu cepat dikabulkan oleh Allah. Maka baca Sayyidul Istighfar. Mau berapa kali Ibu
Mau ditukar juga boleh. Yang la ilaha illallahnya 10 kali, sayyidul istighfarnya 100 kali. Hafal sayyidul istighfar? Yang belum hafal silakan aja buka bukunya, pakai buku Bunda. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kok panjang banget Ustazah? Namanya Sayyid, tuannya istighfar. Nggak ada istighfar di atas ini, Bu. Makanya kita mau ngambil Sayyidnya karena ini teristijabahnya doa. Oke, Bu. Yang terakhir, Ibu boleh baca apa saja, tapi saya ngambilnya karena ini ada hadis-hadisnya, jadi saya semangat menyampaikan kepada Ibu. Apa saja nanti boleh. Membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Inilah pelicinnya tuh. Nggak pernah dong kita baca surah Al-Ikhlas 1000 sekali itu. Arafah ini lah kita coba. Ya saya ngomong apa ada aja nih Bunda. 10 aja kadang-kadang lewat. Saya terus terang Ibu kan salah satunya amalan berbonus istana di surga. Membaca surah Al-Ikhlas 10 marrat fil yaum. 10 kali di luar waktu sholat. Ada 10 kali. Kalau di dalam waktu sholat labiah mah. Ngenyek Ustazah nih. Enggak, biar Ibu tertantang aja. Kalau waktu sholat mungkin insya Allah lebih dari 10. Tapi hadis ini di luar waktu sholat. Namanya berarti jadi zikir. Kita sholat zuhur aja pasti ada Al-Ikhlas 1. Sholat maghrib pun 1. Sholat isya 1. Entahlah terlalu cinta dengan surat Al-Ikhlas nih. Karena dia merupakan sulusu minal Quran. Seperti kata di Quran kan? Nah itu dia kan Bunda udah tahu saya. Entah karena itu yang paling pendek, entah yang lainnya nggak hafal, entahlah Bunda. Astagfirullah, ampunkan kami ya Rabb. 1000 Bu, ini saya coba makan waktu lebih dari 40 menit Bu. 1000 nih. Anak saya semua protes. Tak sanggup 1000 loh Mi, 100 aja ya Mi. Ah, kalian 100 lah. Karena 1000 itu pinggang nggak kuat. Nggak apa-apa Ibu sampai berdiri sambil berdiri. Namanya iktizal loh. Iktizal itu berdua-duaan dengan Allah. Adabnya. Jangan sampai Ibu nanti selesai surah asar, Ibu rebus pak lontong Ibu dulu. Habis lagi duduk lagi. Kan adabnya tuh. Namanya kita mau cari pelicin. Supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah makanya berdua-duaan dengan Allah. Arti iktizalnya itu. Menyendiri. Berdua-duaan dengan Allah. Bisa akhwat insya Allah. Nggak ada yang susah dari yang tadi kan. Cuman beratnya jumlahnya aja yang banyak. Ya sekali-sekali lah. Kita komat kamit mulut kita ini untuk Allah nih. Biasanya komat kamit untuk yang macam-macam kita baca kan. Nah, keluarlah kosakata kita 6.000. Berapa Bu? 20.000. Keluar tuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Ada pertanyaan sampai sini akhwat? Dan Alhamdulillah yang mau bertanya kami persilakan. Bagaimana Bunda Rawatullah, apakah ada yang ditanyakan? Saya boleh bertanya apa ya? Iya boleh kalau ada saya tahu. Saya ingatkan kembali Bu, bagi teman-teman yang berkurban, disunahkan tidak memotong yang namanya bulu-bulu dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Bu, saya tanya Ibu, menyembelih hewan kurban itu kapan mulainya dan kapan berakhirnya? Siap sholat Id. Sebelum sholat Id boleh nggak? Saking rajinnya panitia Bu, pas takbir disembelihnya ya, biar besok nggak payah kita lagi. Nggak sah itu kurbannya.
boleh sampai hari tasyrik yang terakhir. Jadi makanya bahasa saya, ibu yang ikut kurban jangan potong bulu-bulunya nih, termasuk kuku, tidak memotong rambut, tidak memotong bulu ketiak, tidak memotong bulu kemaluan sampai hewan kurban kita disembelih. Sunnah muakkad hukumnya. Tapi bagi yang berkurban, kalau nama suami berarti istri tidak kena dia. Ya, wala alam bisawab. Bu mau tanya, Bu? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Yang akan saya tanyakan, insya Allah besok kan kami ada kurban, itu atas nama suami. Tapi karena suami kerja luar kota, itu nggak bisa pulang. Itu kan harus menghadiri. Apakah saya sebagai saya bisa mewakili? Bu, hukum menghadiri penyembelihan hewan kurban seseorang itu adalah sunnah, tidak sampai menjadi rukun. Maka alangkah indahnya ibu yang menghadirinya, ketika mau dipotong, ibu video call lah sama bapak, supaya bapak punya ruh istijabah dekat sama Allah ketika itu. Pak, ini hewan kurban kita ya Pak. Kan insya Allah dengan suami kita berkurban, kan akan bisa itu dapat untuk dia dan keluarganya. Pak, makasih ya Pak. Ini hewan kurban kita mau disembelih. Dia dari jauh tuh pasti punya perasaan haru. Dan dia mengakadkan kepada Allah, ya Allah terimalah kurbanku ya Allah untuk keluargaku dan semua saudaraku. Sebaiknya ya Bu ya, dia tuh harus ada ruh istijabah. Sama kayak kita Bu, kalau kita lihat tuh kadang-kadang air mata nih jatuh sendiri, merasa hina di hadapan Allah. Cuman ini yang bisa aku berikan ya Allah, dengan begitu banyak nikmat yang kau berikan kepada aku selama setahun. Ya Bu ya. Jadi hukumnya sunnah ya Bu. Satu lagi Ustazah. Ya. Itu kayak untuk berkurban itu kan untuk panitia kebetulan saya panitia juga. Jadi ada kayak panitia itu minta upah. Ya, saya bacakan fikihnya nih. Upah tukang potong tidak diambil dari hadyu, sama dengan panitia. Tidak diambil dari hewan kurban. Pahami bahasa kita Bu. Tidak boleh upah tukang potong atau panitia diambil dari hadyu. Tetapi tidak mengapa ia diberi sedekah. Kalau itu sodako, bahasanya bukan upah. Dan tidak boleh pula adabnya Bu. Panitia itu dia bagi-bagi dulu. Ah ini panitia nih pastikan yang bagus dagingnya woi. Bahasanya itu upah. Nggak ada upah. Upah itu paling bagus diambil dari biaya operasional. Saya mohon maaf Bu. Ya, kan misalnya kita 2,6 itu kan harganya nggak segitu. Boleh Ibu belikan kain sarung. Boleh Ibu belikan dia baju kompak. Nah, itu Bu, tapi dari biaya operasional. Kenapa takutnya? Karena kurban itu dagingnya yang diutamakan adalah orang miskin. Ya seharusnya kurban itu orang miskin tuh banyak dapat. Bedakanlah Bu. Bukan panitia. Tapi kalau panitianya miskin, kasihlah dari miskinnya. Paham bahasa saya Bu? Nah, tapi kalau misalnya di negeri Ibu atau di lingkungan Ibu masih seperti ini, semoga itu jadinya sodakoh. Ya, kalau Ibu merasa Ibu orang mampu, memberikan daging itu dengan orang yang tidak mampu jauh lebih baik menurut saya Bu. Gitu ya Bunda ya. Nah, operasional boleh. Ya. Ya. Daging iya, itulah Bu. Pastikan aja itu. Ya. Terima kasih Ustazah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bacakan hadisnya Bu ya. Hal ini berdasarkan keterangan dari Ali yang berkata, aku diperintahkan Rasulullah mengurus penyembelihan unta-untanya, membagi-bagikan kulit dan dagingnya, dan aku tidak diperintahkan agar tidak memberikan, dan aku diperintahkan agar tidak memberikan sesuatu pun darinya kepada tukang potong atau panitia. Ya, ulasnya pula, kami memberinya dari harta kami sendiri. Nah, jelas nih Bu. Ya.
Itu ya benda-benda yang dicinta Allah. Cuman ini disesuaikan aja dengan masyarakat masing-masing. Nah, semoga ini bahasanya hadiah, bukan upah. Iya Bu. Cop pula dia panitia cop. Yang panitia dapat kepalanya semuanya. Orang berkurban aja nggak ada seperti itu. Dilarang dalam fikih. Ibu kurban. Pak, saya kurban di sini Pak dengan syarat kepala, ekor dengan hatinya untuk saya. Kurban sudah tempat lain. Kecuali kalau kita bilang, Pak boleh Pak nanti hatinya untuk kami untuk obat. Kondisikan Bu, tapi adabnya kalau banyak syarat tuh. Kalau status fikihnya ibu tanya saya, boleh memang. Karena sepertiga. Cuman dari segi adab masyarakat, nak kurbanan tempat lain potong selesai surang. Itu aja bahasa saya Bunda. Kita punya fikih ijtima. Kalau dari segi fikih tetap saya bilang boleh Bu. Karena orang yang berkurban itu, dia boleh makan dagingnya sepertiga. Dia boleh simpan sepertiga. Dia harus mensodakohkannya sepertiga. Itu fikihnya ya. Tapi nanti kalau ibu bilang yang lain fikihnya itu nggak salah juga. Gitu. Ini yang ma'ruf gitu. Jadi dia boleh memang nyimpan sepertiga. Dia yang harus dia kasih itu sepertiga memang. Cuman itu fikih masyarakatnya kena Bu. Kenapa Bu? Karena kita berkurban itu ibu disunahkan di mana tempat tinggal ibu, cek dulu di sana. Bukan nggak boleh kurban di mana-mana, cek. Masjid ibu berapa? 2 sapinya, kakaknya 200. Kurban pula di tempat lain. Jadi kalau dalam fikih, kalau zakat fitrah, kalau kurban, yang harus kita perhatikan adalah masyarakat kita terlebih dahulu. Tapi kalau udah banyak Bu, 12 sapi, 200 kakak, oh melimpah dagingnya tuh. Datang orang tua kita, nak, di kampung baru 2 sapinya, nak, kakaknya 150 orang. Di kampung aja lah kurban ya. Boleh Zah? Boleh. Tapi kita harus pandai-pandai dengan fikih ijtima. Jangan sampai ibu merasa dia tuh udah banyak tuh masjid akhir nih 12 sapinya, enggak usah lagi di situ, masih banyak orang membutuhkan. Setiap tahun dia seperti itu. Kalau semua kita berprinsip seperti itu, nanti siapa yang mau kurban di akhir nih? Contohnya ya. Tapi bermain cantik lah dengan fikih masyarakat nih Bu. Sekali ibu kurban di sini, 2 kali mungkin ibu ke kampung ibu, ke satu tempat yang jauh. Boleh? Boleh. Besok balik lagi ibu. Jangan sampai ibu menjadi fitnah bagi masyarakat ibu. Meskipun ibu bilang, terserahlah Ustazah, saya mau kurban di mana, Allah aja terima kok. Betul, cuman ini kita punya fikih ijtima. Jangan sampai orang menerka-nerka seuzon sama ibu meskipun enggak. Ibu tuh ya Allah orang kaya sini, tapi enggak pernah saya lihat dia kurban di tempat kita. Kan jadi fitnah. Terserah orang lah Ustazah, mau ngomong apa? Nggak boleh gitu juga ibu. Itu fikih masyarakat. Bagaimana kita bermasyarakat. Gitu ya Bu ya. Itu dulu yang kita perhatikan. Wala alam bisawab. Ada lagi? Ya Bun. Ya sebentar ya Bun. Ini dulu. Bapak. Ibu, kalau kita meminta ridho Allah tuh harus kita minta Ibu. Buka surah Al-Baqarah 128. Coba Bu. Rabbana ja'alna muslimaini lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antas samiul alim. Ini doa Nabi Ibrahim kan? Buka, tolong Bu Daimah, 128 ya. Bunyinya itu. Ya Allah, jadikan aku orang yang berserah diri kepadamu. Itu salah satunya tuh. Minta memang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam arti kata, inilah buktinya Allah ada ridho kok dengan sayang gitu.
Coba kita harus minta kepada Allah dan cari amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu nggak Bu Daimah? Betul bunyinya? 128 ya? Baca artinya tolong Bu. Rabbana. Jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Nah itu dia. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang berserah diri kepadamu untuk mendapatkan ridho kan? Terus. Dan anak cucu kami. berserah diri kepadamu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah. Tuh. Minta sama Allah Bu memang. Baca doa itu terus ya Bun. Aja 128 surah Al-Baqarah tadi. Zuriatan umatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antas samiul alim itu ya. Jadi saya sekarang Bu 3 tahun inilah kalau berdoa itu musliman ditilak, ini saya baca terus. Kenapa gitu? Kadang-kadang manusia ini kalau minta sama Allah detailnya minta ampun. Allah tuh didikte sama dia. Tapi kalau kita doanya seperti ini Bu, pasti Allah kasih yang terbaik. Rabbana waj'alna musliman lak. Ya Allah jadikanlah kami ini orang yang berserah diri kepada Engkau. Terserah Engkau lah ya Allah. Terserah Engkau lah ya Allah. Atau ibu doa sama Allah. Ya Allah, aku kepingin rumah yang luasnya 600 meter persegi. Tingkat 2 ya Allah, kamarnya 10 ya Allah. Jendelanya jendela model kini ya Allah. Itu dikte Allah tuh. Itu enggak ada berdoa tuh Bu. Mendikte tuh. Makanya karena kita berserah diri Allah ridho. Ternyata itu nanti Allah berikan yang lebih baik Bu. Jadi kita harus mengkaji apa saja amalan yang dari Allah. Nanti kita kaji. Ya Bu ya. Boleh. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi kalau sudah wali Allah, dia beribadah tidak lagi memikirkan surga dan neraka. Kalau dia wali Allah. Karena wali Allah tuh orang yang gak maksiat. Neraka itu gak akan dekat sama dia. Dan dia juga gak memikirkan surga. Pasti Allah kasih yang lebih baik dengan dia. Tapi ini kajiannya udah tinggi Bunda. Saya pun tak sanggup. Ini wali-wali Allah kan ngajinya gini dia. Nggak dia pikirkan neraka tuh. Karena apa yang mau dia masukkan ke neraka? Karena dia aja orang soleh yang jarang bermaksiat yang gitu. Tapi kita masih jauh Bun. Karena kita orang yang berumuran dosa. Karena kita orang yang ahli maksiat. Sehingga surga dan neraka itu ya selalu ada di benak kita. Surga itu nanti kan penghidupan. Nanti kapan-kapan kita kaji ya. Masalah-masalah surga nih. Walaupun di ayat ghaib. Tapi dibayangkan oleh Allah. Sama nanti kita ada bermajelis kayak gini. Dulu kita di dunia kayak gini ya. Reunian nanti kita di surga. Bentuknya aja lain. Makanannya lain. Sekarang kita makan ayam penyet di sini. Besok di surga bukan ayam penyet lagi. Kita dulu ketemu ya. Makanya bisa sahabat itu mengeluarkan kita dari neraka dan ashabul a'raf. Qad a'raf tuh. Gitu ya Bu ya. Satu lagi Bun, 10:30. Bu, ya saya senyum-senyum dulu. Boleh enggak memakan daging kurban yang kita mengorbankan orang tua kita? Oh, yang sudah meninggal. Saya revisi nih ya. Bu, saya tidak menyarankan. Tapi bukan tidak boleh ya. Tidak menyarankan ibu yang mengorbankan orang tua yang sudah meninggal. Kenapa? Karena ibadah kurban itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan bentuk wujud syukur. Maka harus kita dahulukan orang yang masih hidup. Disitulah dia punya kewajiban taqarrub dan syukur. Tapi ibu tanya, saya banyak uang Ustazah Fani.
lebih bagus uang tadi ibu sodakoh jariahkan atas nama orang tua ibu yang sudah meninggal. Contoh 2,6 kasihlah ke pondok pesantren, kasihlah ke masjid, belikan kain sarung, berikan sejadah, berikan Quran. Itu lebih jelas dalilnya ya Bunda ya. Tapi sekali-sekali nggak apa-apa. Lebih bagus nama ibu, tapi ibu niatnya, ya Allah terimalah kurbanku untuk diriku dan untuk orang tuaku yang sudah meninggal ya Allah. Rasulullah kan begitu Bu. Jadi nama ibu aja. Tapi bolehkah kita, saya balik pertanyaan ibu, boleh nggak kita makan daging yang kita kurbankan nama orang tua kita yang sudah meninggal? Boleh. Seperti? Kan nggak lebih Bu makan dari sepertiga kan? Nah, bagusnya Bunda, biar dapatnya banyak. Ya. Tapi jangan sampai ibu terpaku dengan di sini ya. Sesungguhnya kewajiban atau disunahkan itu berkurban itu untuk satu keluarga 1 ekor sapi, 1 ekor kambing atau dia kurban 1 untuk keluarganya. Nah, itu bagi yang kemampuannya biasa-biasa saja 1 itu sudah mewakili. Tapi kalau ibu punya 2, ibu berkurban berarti ibu mengkurbankan untuk diri ibu sendiri. Gitu loh Bun. Ya. Jadi kalau ibu 1, saya sarankan kepala keluarga aja lah Bu. Ya. Kalau 1 kita nama suami aja lah lebih baik. Istri dapat. Ya. Nggak usah pula ibu berkelahi gara-gara bapak. Gantian lagi bang, nama saya lagi bang. Mana abang, kini awak lah ya. Nggak usah. Insya Allah ya. Walau besar. Bisa dipahami ya Bu ya? Saya tutup kajian ini ya 10:30 ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat berjuang. Jidyah di hari Arafah terutama. Dan semangat untuk beramal ketika masuk di hari-hari yang istimewa. Di hari yang Allah lebihkan dari hari yang lainnya. Cukup sekian Bunda. Alhaqum rabbik wa takuna minal muntarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup doa kafatul majelis saja ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hidup ya? Rahmah? Langsung bisa foto bersama tuh. Ya Saza. Atau Saza langsung ambil ya. Masalah bentar. Atau Saza mau pamit langsung. Foto sebentar ya. Baiklah Ibu Darwati Villa, Ana sebagai MC mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.